Luar biasa, udah pada ready semua, udah pada siap semuanya nih kayaknya ya. Langsung kita tanya-tanya sedikit ya, sedikit dulu. Oke, baik sebelumnya, apa kabar Bunda? Baiknya, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Terima kasih buat teman-teman media yang hari ini sudah menyempatkan waktunya datang lagi ke outlet Lumiere. Dan alhamdulillah hari ini kita perdana pembukaan menyambut kemerdekaan Republik Indonesia besok, dan kita buka tepat 1 hari sebelumnya di Radio Dalam. Sedikit mengenang, kita pernah tinggal di ruko di depan situ kan, zaman perjuangan dari awal pacaran sampai nikah. Jadi seru banget kita bisa punya memori untuk bisa lihat. Sebenarnya nggak kepikiran itu sih, cuma agak flashback aja. Kita kan dulu tinggal di situ gitu. Iya betul. Dan alhamdulillah kita bisa buka sekarang Lumiere Radio Dalam. Ini adalah outlet pertama yang Lumiere Signature. Artinya banyak yang berbeda daripada Lumiere yang sebelum-sebelumnya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya Lumiere Signature ini akan banyak peminatnya, akan makin disukai dan menyajikan hal yang baru untuk Lumiere. Oke, dan ini merupakan outlet yang Udah banyak ya, berapa belas gitu ya yang ada di Kalau Lumiere Indonesia. Signature Ini baru pertama. Iya. Oke, dan biasanya cake shop biasa, kalau yang ini berbeda ya. Kalau yang ini kenapa konsepnya bisa berbeda gitu dari sebelum-sebelumnya Bunda? Kenapa berbeda? Karena ini Lumiere Signature itu aku bekerja sama dengan beberapa chef yang memang aku tunjuk untuk bisa punya menu yang kadang-kadang kan kalau Lumiere ini lebih kayak to go. Orang belum nggak bisa makan yang cantik di meja. Nah, di Lumiere Signature ini orang bisa makan di meja dengan menu-menu dessert yang enak, cantik, estetik, yang instagramable. Dan juga kita punya menu breakfast. Jadi kita buka jam 7 pagi, ada menu breakfastnya juga banyak. Jadi orang yang mau ke kantor atau orang yang habis olahraga atau apapun itu, mereka bisa habis nganter anak sekolah, mereka bisa mampir buat makan. Oke, karena di Radio Dalam ini tempatnya strategis ya. Alhamdulillah. Oke, jadi memilih tempat di Radio Dalam gitu ya, Iya. karena tempatnya memang. Karena tempatnya strategis dan maksudnya banyak wilayah di sini tuh semua makanan banyak gitu. Dan juga nggak tahu ya, aku benar-benar kayak 2 bulan yang lalu apa 2 bulan kurang, benar-benar aku setiap hari di sini dan kayak pengen cepet buka aja karena aku suka banget gitu dengan. Dan ambience juga, kita juga ada smoking room, ada VIP room. Oke, dari untuk menu-menunya sendiri, apakah ada menu-menu terbarunya mungkin? Pasti ada, namanya kan Lumiere Signature, berbeda dari Lumiere yang sebelumnya. Jadi menu-menu barunya itu lebih kayak yang aku plated dessert. Terus kita juga ada menu-menu breakfast. Jadi sekitar mungkin ada 12-13 menu baru. Dan nggak bisa take away. Oh, Jadi harus dimakan di sini. Dan kita punya 20 minuman signature Lumiere yang juga unik-unik banget gitu ya, ada di mana-mana. Oke, luar biasa sekali. Dan ini merupakan salah satu usaha cake shop artis yang bertahan sebenarnya ya. Oke, kira-kira ini tipsnya apa sih Bunda bertahan sampai saat ini? Kalau dibilang begitu alhamdulillah, tapi orang kayaknya udah gak ngerasa ini punya artis ya. Orang udah ngerasa udah gak beli karena artisnya, orang udah beli karena Lumiere-nya. Dan alhamdulillah dari semua food vlogger, komen-komen orang semua udah kayak ngerasa bahwa belum ada satupun komen yang aku temuin kayak ih nggak enak kuenya atau ngapain kesana gitu. Alhamdulillah mereka semua, wah Lumiere mah emang parah banget gitu, wah Lumiere mah enak-enak banget, Lumiere emang begini-begini. Jadi itu sesuatu yang membuat aku makin harus bertanggung jawab dengan produk-produk aku sendiri gitu. Makanya Lumiere ini sekarang memang aku gedein banget di wilayah Jakarta ya, karena kita tuh memang pengen banget fokus dengan yang namanya kualitas. Kita juga memang pengen fokus dengan menjaga rasa gitu, karena orang-orang udah percaya dengan Bunda kalau bikin sesuatu pasti dari hati gitu. Aku
Bahkan aku nungguin ini sebelum pembukaan aja setiap pagi sampai malam, ibaratnya ngomel aja tuh berapa bulan ini karena belum untuk memastikan semua bisa sesuai dengan standar yang aku inginkan. Oke, kita ke Mas Anang boleh ya Mas sedikit? Oke, visi dan misinya dari Lumiere Signature ini. Sebenarnya dijelaskan ya sama penciptanya sendiri langsung adalah penciptanya. Memang yang pasti jauh menarik adalah mengharapkan ke depan bahwa Lumiere mulai buka jam 7 pagi dan tutup jam 10 malam itu pemiliknya ada. Saya jaga, Bunda jaga, Asriel jaga, karena memang kita adalah pemilik tapi kita pegawai Lumiere. Jadi rasa tanggung jawabnya tidak hanya bahwa kita akan memberikan produk ini akan enak dirasakan atau apa, tapi bagaimana saya, Bunda, terutama bundanya maupun Azriel juga, itu juga bertanggung jawab menerima tamu, keramah tamahan kita, bahwa mereka bisa bertemu dengan kita juga, bahwa bukan masalah artis, bahwa kita adalah ini kita usaha, bahwa kita melakukan ini dengan benar, bukan hanya mengandalkan bahwa kita memang punya profesi yang lain, tapi Bunda tadi menjelaskan bahwa dia bertanggung jawab menurut saya itu sangat luar biasa dari kita, dari Sandi juga termasuk saya satu keluarga, bahwa jangan terus orang kesini juga begitu kita nggak ada. Itu juga bagian dari tanggung jawab, karena sejarah Lumiere dulu sama di Radio Dalam yang di sana itu pun sama ya, di sana alhamdulillah akhirnya Tuhan ngasih tempat lagi di Radio Dalam, karena Bunda tadi udah membuka ceritanya bahwa kita pernah tinggal selama hampir 3 tahun di ruko depan itu, akhirnya kita kembali lagi di sini. Jadi inilah yang menjadi Lumiere Signature. Jadi Signature itu banyak hal khusus yang dibangun oleh Bunda, banyak budaya baru bisa dilakukan, yang pastinya makanannya akan terupgrade, dan itulah tanggung jawab kita sebagai pengusaha. Karena kalau tidak itu nanti tidak lengkap, bagaimana nanti masyarakat tuh datang ke sini bisa ketemu, datang ke sini mereka ramah-ramah, makanannya enak, kuenya enak. Justru yang gak enak cuma satu. Apa tuh? Benar, yang satu ya kalau kalian yang datang. Oke, terus kira-kira apakah ada mungkin nantinya akan ada live music atau apa gitu di sini? Makanya Bunda merubah signature ini. Mereka kalau pas lagi tepat kita memang akan di sini lagi kita ngejam, ya mungkin bisa bareng-bareng kita akan ngejam, karena Bunda udah menginisialkan, menginginkan ya. Ya, menginginkan. Saya bilang kok juga mungkin ada spesial piece yang kita bisa lakukan di hari-hari yang nanti pasti Bunda yang mengumumkan. Oke, boleh kita ke Ibu Putri Monici ya Bu ya, kita tanya sedikit nih tentang Lumiere Signature ini. Terus kira-kira ini kenapa bisa langsung berpartner dengan Bunda Ashanty Ibu Putri? Udah lama kali. Oh udah lama. Saya kan bagian dari Dewi Group, sudah bekerja sama dengan Bunda Ashanty dan Mas Anang itu selama 2 tahun lah sekarang. Hampir 3 tahun. Jadi tadi bicara tentang ada berapa outlet yang memang kita sudah ada belasan, tetapi ini pertama kali ya buka Lumiere Signature, karena bukan hanya mau mentargetkan outlet kita yang di mall kebanyakan itu, tetapi juga supaya orang-orang bisa mencoba menu-menu yang lainnya yang banyak bisa dicobakan di Lumiere ini, dan juga dengan minuman itu yang tadi yang sudah banyak itu. Semoga juga ini bisa lebih memperluas supaya orang-orang lebih tahu banyak yang Lumiere gitu. Dan kami dari on behalf of Dewi Group yang mendoakan sangat bahagia untuk Bunda Ashanty juga dengan banyak ini, karena kami tahu ini kerja keras sekali untuk Bunda Ashanty dengan semua timnya yang di sini. Kita doakan semoga sukses terus dan manis-manis ya. Amin. Oke, menu favorit yang ada di sini apa? Bu Putri? Oh semuanya favorit. Yang paling semuanya. Oh semuanya.
Oke, semuanya ya. Oke. Teman-teman mungkin ada yang kita langsung ke teman-teman ya. Boleh. Silakan. Dari mana, Kak? Ya. Bunda, untuk menjaga kualitas rasa, kan kita lagi dari Media. Bunda kan kamu kan orang yang memang suka makan ya. Nah, kamu tahu cita rasa yang juga makanan itu seperti apa. Nah, untuk menjaga cita rasa dari makanan-makanan ini tetap bertahannya seperti apa sih Bu? Dan satu lagi tentang apa ayam penyet pada asalnya kamu sampai mau bekerja sama itu seperti apa? Kalau mungkin Lumiere dulu ya, kita udah buka hampir mau 5 tahun. Kenapa juga alhamdulillah sekarang masih sama seperti ini. Ya itu tadi, kalau menjaga soal rasa, aku tuh ibaratnya dikasih alhamdulillahnya bisa benar-benar tahu kalau misalnya produk aku ini kenapa itu satu. Aku bisa tahu kalau dia rasanya berubah. Aku bisa tahu kalau bentuknya beda. Aku bisa tahu sampai sedetail mungkin tentang produk aku gitu ya. Jadi kenapa ini kita bukanya juga kemarin agak mundur dan lain-lain, karena memang belum sesuai dengan ekspektasi yang aku inginkan. Tapi kan namanya orang kan, mereka butuh training juga lebih lama, mereka butuh latihan terus, bikin terus gitu. Dan itu aja alhamdulillah mungkin orang yang kerja sama aku udah lumayan kuat ya gitu mentalnya, karena mereka benar-benar aku bilang nggak bisa salah, nggak bisa beda, kenapa mungkin kalau orang yang aduh ribet banget sih gitu ya, pasti akan ngerasa kayak gitu. Tapi kalau aku ngasih ke mereka yang mau bagus, mau laku, kalau ada pelanggan yang seperti aku aja gitu ya, mungkin ada 50% populasi di dunia ini orang yang kalau beda dikit nggak tahu, tapi ada juga orang di dunia ini yang mungkin tahu kalau ada perbedaan atau rasanya berubah, entah apapun itu yang berubah pasti tahu. Nah, aku aware banget sama Lumiere dan bisa bertahan sejauh ini karena hampir setiap hari aku cobain. Hampir setiap hari aku rasain, begitu ada yang berubah sedikit, udah chaos langsung kita pasti gitu. Jadi kita langsung ini ya, kita benerin gitu. Jadi aku adalah orang yang memang menjaga banget, bukan hanya orang yang mempromosikan, tapi aku juga yang menjaga kualitas dari produk-produk aku sendiri gitu. Jadi benar-benar aku jaga banget, nggak mau sampai ada yang berubah atau ada yang diganti atau kenapa aku nggak mau ya. Itu satu, juga kebersihan dan lain-lain itu buat aku penting gitu. Dan kalau ditanya kenapa buka Budarmi, jadi Budarmi itu adalah waktu aku pertama kali pindah Cinere ya, aku itu belanja makanan, ada warung di belakang rumah Cinere. Nah, warung ini yang punya Budarmi namanya. Jadi aku selalu kalau ada, karena saking enaknya kita kalau nggak masak pasti punya Budarmi, sampai semua orang yang datang ke Cinere aku siapinnya Budarmi karena seenak itu. Lalu 2 tahun yang lalu Budarmi ini udah warungnya tutup, tiba-tiba udah rata lah karena orangnya udah berubah. Terus aku tanya kemana, aku nggak bisa beli lagi. Akhirnya udah ya adalah sesuatu yang aku nggak bisa ceritakan. Terus Budarmi udah sakit-sakitan. Kalau aku tawarin Budarmi mau nggak aku bukain restoran, dan aku nggak mau ganti pakai nama aku karena aku mau otentik, memang ini punyanya resepnya semua dari Budarmi. Tapi aku combine lagi dengan masakan rumah aku kayak nasi ambyar, parenene dan lain-lain yang mungkin orang juga udah tahu bahwa dulu aku punya dapur asik yang online kan gitu. Dan mereka pada kangen banget sama rasa itu, makanya aku jual. Ada lagi? Mungkin dari masalah ini melihat Bunda kan orangnya super perfect ya segala sesuatu. Artinya masalah ini menyerahkan semuanya ke Bunda atau masalah ikut andil dalam hal ini? Iya. Kenapa kita, terutama saya sebagai suami, mendukung ini adalah naik turun kayak roller coaster yang membangun dunia, ya. Roller coaster banget. Jadi memang sangat tidak mudah, 5 tahun itu kejutannya juga cukup kuat terhadap usaha dia, cita-cita dia dan keinginan dia. Karena dia semakin mengerti yang dia bangun, dia semakin mengerti produk apa yang dibutuhkan dari hasil yang dia kerjakan. Saya sebagai suami dan anak-anak juga akhirnya mensupport sampai kapanpun Lumiere harus tetap bisa berdiri. Karena ini memang tes murninya dari dia. Ini murni dari tes
artisnya dia, dan dia jaga sedemikian rupa. Pernah aku coba bahwa ini diubah sedikit, dia pun tahu. Nah dari situlah itu adalah sebuah perjalanan yang tidak pragmatis, itu sebuah perjalanan yang penuh perjuangan. Artinya hanya izin Tuhan saja Lumiere itu nanti dikasih jalan. Karena kalau kita lihat sejarah orang-orang sukses tentang makanan seperti salah satu produk luar negeri ayam, itu baru sukses setelah dia umur 60 tahun. Artinya selama aku bilang sama Bunda, ya kalau kamu mampu jangan pernah mundur dan jangan pernah mengeluh. Karena mengeluh itu awal dari sebuah kegagalan. Dia 5 tahun ini tidak pernah mengeluh. Dia tetap memperjuangkan Lumiere sampai hari ini seperti ini. Udah pindah sana, pindah sini, pindah sini, pindah sini. Mudah-mudahan perjuangan dia menemukan tempat yang dia happy, dia dekat dengan rumah, dia ngamati. Dia tetap hebatnya dia tetap menjadi tanggung jawab dari seorang ibu yang selalu menjaga anak-anaknya. Ini yang saya nggak mungkin saya tidak support dia. Jadi saya pun support, akhirnya saya pun menemani dia untuk di sini di kantor ini, akhirnya dan anak-anak juga happy. Yang kecil-kecil juga kalau sore orang ibunya nggak ada pasti nongkrong di sini. Jadi dia sangat bertanggung jawab membangun Lumiere penuh dengan passionnya dia. Nah disitulah saya ikut memperjuangkan bagaimana Lumiere bisa tetap bisa membedakan. Suatu kebetulan ya sekarang di sana sempat di lokasi ini kan kemarin juga sempat makan bakso tuh lihat di situ. Oh iya, ya kan kemarin nemenin Bunda ngebangun ini Kelam Prata makan bakso kenangan di depan situ. Itu langganannya aku sama Bunda zaman waktu tinggal di Ruko, jadi kita sempat mampir makan di situ. Jadi suatu kebetulan nggak sih? Apa emang cita-cita pengen di daerah? Enggak, jadi kita tuh pengen daerah ke sana, arah sini panjang jalan ini kan. Jadi setiap hari selama beberapa minggu tuh kita naik motor, sampai apa. Ayo masa nggak ada sih yang nyaman gitu loh tempat. Muter. Yang pas lagi ketemu tuh ada beberapa tapi yang lain kurang bagus. Yang ini tuh kayak bukan kurang bagus, tapi belum serak di dalam hatinya. Yang ini dia nggak bisa ditawar. Padahal orang yang punya awalnya nggak mau disewain itu kan. Dia yang mau ngejar. Bener-bener aku gak perlu cerita lah usahaku sampai gimana itu. Sampai aku telepon ada seseorang yang memang menurut mereka ini bukan urusan gue, ini urusan karyawan gue gitu kan. Karena kan ini dulu punyanya PT ya. Sampai aku telepon sewain ke saya mau jual mbak, please. Nanti kalau saya bagus saya beli deh, gue bilang amin gitu kan. Terus dia mikir akhirnya dia kasih kabar 2 minggu, yaudah saya sewain. Itu jadi perjuangan banget ini tempat itu, mudah-mudahan lah. Iya, dia turun sendiri sampai asal bilang untuk cari tempat ini dia benar-benar naik sepeda motor. Dia nyari karena dia masa sih Allah nggak mikirin kita ingin kerja usaha dekat rumah supaya bisa nemenin anak-anak juga. Dia berdoa nggak berhenti ya Allah tolong dapetin tempat di daerah sini supaya saya bisa bekerja dan menjaga anak-anak. Alhamdulillah izin Allahnya ada dapat tempat. Dia cucu juga dekat di rumahnya. Apalagi cucunya kan, cucunya yang satu udah nggak bisa sama neneknya itu si Amina. Jadinya kalau ada apa-apa, Genda aku ke situ ya kan kemarin tentu memang ke sini ya begitulah. Jadi dia benar-benar menemukan satu tempat yang dia happy, makanya dia aku yakin bahwa dia akan mempertahankan dan memperjuangkan. Dan yang terpenting saya bilang bahwa tolong puaskan pelanggan kami. Dan dia berjanji dia, makanya dia berjalan tempat ini. Oke. Ada lagi mungkin? Gimana sih caranya Bunda untuk kasih motor yang satu nih mempertahankan gitu ya di tengah gemburan cake shop dan coffee shop yang tempat biasa anak muda itu caranya seperti apa Bunda untuk mematahkan stigma bahwa ini mah keluarga doang artis punya kayak gitu Bun. Alhamdulillah stigma tentang berartis itu udah nggak ada di Lumiere ya kayak aku bilang tadi. Nggak ada yang komen kayak berartis udah nggak ada kayak gitu. Orang udah lebih ngomong kayak Lumiere mah enak banget, Lumiere mah nggak perlu dilakukan gitu. Jadi komen-komen orang bahkan ada loh beberapa orang datang gitu, mereka udah nggak kayak mikirin aku, mereka udah bener-bener kayak gimana sih lu belum buka
aja kayak mbak minta foto atau apa gitu juga ada. Mereka benar-benar datang buat kuenya gitu. Jadi stigma itu udah nggak ada. Makanya aku tuh pengen Lumiere itu kan belum pernah ada yang buat tempat nongkrong. Kebanyakan orang tuh dulu yang awal banget tuh aku beli pertama aku tempat di situ. Nah, aku mau mengulang kembali Lumiere yang awal dulu itu di tempat ini gitu. Nah, kalau Lumiere yang kemarin-kemarin itu kan lebih kayak to go, makanya kita di mall atau di tempat yang memang orang ya bukan buat duduk untuk makan bener proper gitu. Nah, makanya kalau sekarang kan disiapin banget, mulai dari minumannya ada 20 menu baru yang signature banget, mulai dari kue-kuenya yang braided dessert, salah satunya adalah mochi dengan 3 saus. Terus juga kita ada glass cheesecake, ada macam-macam gitu, banyak banget. Jadi yang buat orang yang bisa sambil nongkrong, bisa sambil duduk gitu. Terus yang aku pengen mochinya Lumiere, mochi dalamnya tuh puff ya. Dalamnya puff lagi, jadi ada crispy-nya, ada krimnya, ada mochinya. Dimakan begini udah enak banget, tapi lebih enak lagi kalau dicocol. Nah, sausnya tuh ada 3 macam. Ada coklat, ada lotus, dan ada strawberry ya. Tiga sausnya ini homemade. Jadi kita bukan premix dari pabrik, bikinan pabrik, bukan. Kita bikin sendiri di kitchen kita. Jadi bukan yang buatan gitu ya. Nah, kita benar-benar bikin sendiri. Jadi semua Lumiere tuh bahannya premium. Karena Lumiere itu dimakan sama anak cucu aku. Jadi nggak mungkin aku membuat sesuatu yang masa aku desain kan nanti Lumiere anak-anak makannya ini jangan, nanti anakku bingung kenapa bu gitu kan. Jadi mereka kesini mau makan apapun setiap hari mau dibawa sekolah, aku nggak takut karena Lumiere nggak pakai bahan-bahan yang menurut aku tidak baik gitu ya. Ya. Tapi harga jual kita juga sangat amat terjangkau. Ya, kita cobain ya. Yang lotus dulu. Ini yang bagus. Mas Ana nggak cobain? Lotus. Favorit saya yang coklat. Yang berapa untuk ini? Oke, jadi ada lotus, coklat, serta ada strawberry. Kalau aku suka strawberry. Dalamnya ada creamer. Ada crispy-nya gitu, ada crispy-nya, kriuknya, ada krim vanilanya. Itu bikin rasanya jadi balance. Ini idenya Arsi. Wow. Jadi Lumiere ini kan terkenal banget, penjualan kita nomor 1 tuh salah satunya crispy puff kita. Itu penjualannya parah banget sampai hari ini. Terus Arsi beride, bunda, kenapa sih nggak bikin krimnya crispy puff ditaruh dibikin mochi? Arsi yang ide pertama kali, aku langsung telepon ke Central Kitchen, bikinin. Ini bikinnya gagal 2 kali, 3 kali, 4 kali sampai menghasilkan ini. Karena kan crispy puffnya dikecilin. Terus gimana caranya dia harus nyatu sama si mochinya. Jadi itu yang luar biasa. Dan akhirnya berhasil. Dan tadinya belum ada sausnya. Pas mikir, kayaknya kalau ada saus ini lucu gitu ya. Dan ternyata enak banget. Semua temanku yang aku undang, semua salah satu favorit mereka adalah si mochi ini. Oke, si mochi berarti juaranya. Mochi, nggak juaranya ya. Semua juara. Oh ada satu. Jadi aku lagi ke Dubai. Tapi di Dubai harganya 200 ribuan per porsi. Lalu aku lagi jalan ke Dubai, terus mereka ada yang namanya Matilda Cake. Ini kita percobaan udah 100 kalinya sampai akhirnya bisa dijual hari ini. Even masih 2 hari yang lalu aku masih enggak. Sampai mereka betapa orang-orang di dapurku, aku bilang nggak mungkin gua hadirin lagi Matilda Cake dari Dubai itu ya. Jadi dan ini harga jualnya memang sedikit lebih mahal dibanding kue kita yang lain karena bahan-bahannya juga mahal banget. Premium. Gitu. Jadi Matilda Cake ini belum bisa dijual hari ini, tapi kita juga hari ini untuk yang Matilda Cake itu enak banget. Benar kayak
coklatnya, krimnya, cake-nya, semua tuh pilihan. Ya. Oke, itu tadi dalam menu terbaru ya, ada laki-laki, nanti kita lihat dan kita coba aja langsung. Ada lagi yang mau dihadirkan? Oh. Ini namanya Bass Cheesecake with Strawberry Sauce ya. Wow. Jadi ini cheesecake, tapi di dalamnya ada bass cheesecake-nya. Jadi beda, ada 2 layer. Nah, terus es krimnya kita bukan es krim dari kita beli di swalayan atau di yang pas di mana-mana, bukan yang beredar di mana-mana. Ini gelakonya juga homemade, ya. Gelakonya juga homemade dan kita juga yang aman buat anak-anak pastinya ya. Balik lagi karena anak cucunya makan ya. Juga strawberry sauce-nya ini bukan selai strawberry ya, tapi ini juga bikin selai yang kita bikin pakai buah asli juga. Jadi emang seenak itu ya guys. Ini kalian aja nanti yang makan icip-icip, aku nuangin aja biar ada ini gambar ya. Udah setiap hari loh. Apa yang bisa dijual hari ini tuh sampai semalam aja masih makan, masih ngomel. Nah, terus nanti kalau buat tamu ditaruhnya tetap di sini. Kalian coba ya. Tetap estetik ya. Tetap estetik. Itu kan Matilda. Matildanya Aku kalian harus videoin Matilda Cake karena dia unik. Namanya tetap Matilda Cake. Kan kita kalau Matilda Cake itu kita meniru dia karena memang di seluruh dunia emang Matilda Cake itu namanya Matilda. Jadi kalau kita bikin bukan Matilda kayaknya kayak lu kan ngapain sih orang niru Matilda terus namanya dibeda-bedain kan. Jadi aku tetap pakai Matilda Cake by Munir. Kita mau diganti Anang Cake ya. Jangan dong malah. Karena namanya kita kayak Ashanti Cake karena nggak mau beli. Kalau Mia aku mau Oke, kita hadirkan ya menu terbarunya ada Matilda Cake. harganya murah, coba menurut Kak ya. Ini harganya cuma 49.000. 49.000. Gelatonya pilihan, itu mau lebih murah lagi karena nanti kalian akhir. Jangan terbeli. Ini Matilda Cake kita lihat. Oke, ini dia. Kalau di film apa tuh film ini tuh ada filmnya ini apa? Matilda ya. Nah filmnya si Matilda kan tukang malam dia tuh. Filmnya Matilda dan sekarang dibuat cake. Aku ini ya. Coba kalau enggak. Bisa dibuka. 1, 2, 3. Wow. Mantap. Taruhnya di pinggirnya. Ya, oh enggak. Oke. Oke, ini dia nih ya, premium. Cobain lagi cara makannya. Ya kan kalian cobain aja enak banget soalnya. Hai, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.